Jemaat yang dikasihi Tuhan, memasuki Minggu Prapaskah yang kedua, kita akan bersama-sama untuk menghayati masa kesengsaraan Kristus. Kita awali ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Roma 10 ayat 13, sebab barang siapa yang berseru kepada Tuhan, kepada nama Tuhan, akan diselamatkan. Mari kita bersama memuji memuliakan Tuhan melalui Kidung Jemaat 19 bait 1 dan 5. Dipersilahkan duduk kembali. Kita akan bersama mengakui dosa kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan pada saat ini membuka seluruh hidup kami di hadapan-Mu. Kami mengakui bahwa ada begitu banyak cacat dan celah kami. Saat ini kami bawa kepada Engkau. Kami mohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Kiranya darah-Mu yang kudus yang akan menyucikan kami dari segala dosa dan kesalahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pernyataan pengakuan dosa dalam pujian kita nyanyikan Kidung Jemaat 39 bait 1 dan 2. Nadiku
Setiap kita yang mau datang kepada Tuhan mohon pengampunan atas dosa dan kesalahan kita, Dia berkenan memberikan kasih karunia kepada kita, sebagaimana dinyatakan dalam Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bersama menyambut dengan Kidung Jemaat 159 bait 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk mempersiapkan diri kita menerima sapaan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah surgawi, kami berterima kasih ketika pada hari ini Tuhan kembali hendak mengingatkan kami melalui pembacaan Injil yang hendak kami baca, kami dengarkan, dan kami renungkan. Biarlah kasih karunia Tuhan menolong kami untuk kami dapat mengerti dan memahaminya sehingga dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 17. Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 17. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel
dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikian bacaan Injil kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan manusia, keselamatan itu merupakan sesuatu yang penting. Entah itu keselamatan dalam hal duniawi, misalnya kita mau pergi kemana, kita berharap bisa sampai di tempat tujuan dengan selamat. Ataupun juga keselamatan atau yang disebut dengan kehidupan kekal, atau dalam bahasa sehari-harinya masuk surga. Kalau kita ditanya mau masuk surga atau masuk neraka, jawab kita apa? Pastilah kita ingin masuk surga. Pastilah kita ingin diselamatkan. Itu adalah sesuatu yang wajar, itu adalah sesuatu yang biasa kita nyatakan di dalam kehidupan kita. Tetapi apakah kita betul-betul mengerti terkait dengan keselamatan yang dikaitkan dengan kehidupan kekal? Kita sudah menjadi orang percaya sedemikian lama, bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita betul memahami apa itu keselamatan? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari perikop terkait dengan percakapan Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Siapa Nikodemus? Tadi sudah dijelaskan, dia adalah seorang Farisi. Dia adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Dengan kata lain, kalau dia seorang pemimpin agama Yahudi, berarti mestinya dia tahu banyak tentang apa yang harus dikerjakan, tentang konsep-konsep yang diajarkan kepada umat. Orang Yahudi adalah orang yang kehidupannya dikenal sebagai orang yang menjadikan hukum atau aturan itu sebagai pegangan hidup. Dan Nikodemus karena dia adalah seorang pemimpin agama Yahudi, maka dia adalah orang yang setia dengan hukum-hukum Yahudi. Nah, ketika dia setia, dia mengetahui tentang hukum-hukum Yahudi, dia berpikir bahwa cara melaksanakan hukum-hukum tersebut itu dilakukan agar mendapatkan keselamatan. Nah, pemahaman itu melekat dalam kehidupan orang Yahudi.
Walaupun demikian, ternyata dia tidak puas dengan apa yang selama ini dipahaminya. Dia masih ingin mendapatkan sesuatu. Itulah sebabnya ketika dia melihat seorang sosok yang oleh Nikodemus dia menganggap bahwa dia adalah sosok yang tidak biasa. Dia adalah sosok yang dikatakan di dalam ayat yang kedua tadi, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sosok yang diutus Allah. Ketika Nikodemus tahu, maka dia datang kepada Yesus. Datangnya pada malam hari. Dengan pemahaman supaya orang banyak tidak tahu. Karena apa? Ya seorang pemimpin agama Yahudi kok datang kepada Yesus. Nah, tetapi Nikodemus punya kemauan yang kuat untuk mendapatkan sesuatu dari guru yang diutus oleh Allah tadi. Nah, itu sebabnya kemudian Nikodemus bertanya kepada Yesus. Dia katakan, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Ketika Yesus mengatakan bahwa jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nikodemus memberanikan diri bertanya kepada Yesus terkait dengan konsep yang selama ini dipahaminya, yaitu tentang keselamatan. Keselamatan itu dalam konsepnya itu akan didapatkan ketika mereka melakukan hukum-hukum yang sudah ditetapkan. Itulah sebabnya Yesus merespon. Ketika Yesus merespon apa yang menjadi pertanyaan Nikodemus, Yesus bukan hanya sekedar memberikan penjelasan ataupun pemahaman, tetapi Yesus juga hendak mengubah cara pandang Nikodemus agar ia memiliki pemahaman yang benar tentang keselamatan. Penjelasan Yesus mulai dari tentang dilahirkan kembali. Sebenarnya hendak mengatakan kepada Nikodemus bahwa keselamatan itu bukan berfokus pada kekuatan manusia. Bukan karena dia dapat melakukan hukum-hukum, peraturan-peraturan. Bukan. Tetapi keselamatan itu berfokus pada inisiatif Allah. Berfokus pada kekuatan yang dimiliki oleh Allah untuk menyatakan keselamatan itu kepada manusia. Jadi Allah lah yang menyelamatkan melampaui kekuatan manusia. Sehingga sudah semestinya Nikodemus tidak lagi berpikir bagaimana mereka atau orang-orang Yahudi bisa melakukan hukum-hukum agar dapat upah yang sepadan. Seharusnya tidak lagi berpikir seperti itu karena inisiatif keselamatan itu berasal dari Allah. Dan orang yang ingin diselamatkan, ia harus dilahirkan kembali. Penjelasan ini tentu sangat tidak mudah untuk dipahami oleh Nikodemus. Bagaimana dia kalau sudah tua dia dilahirkan kembali? Yesus menjelaskan ketidakmengertian Nikodemus. Jika seseorang tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, maka dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Dengan kata lain, jika dia tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, maka dia tidak bisa diselamatkan. Artinya apa?
Artinya hal ini sebenarnya ditujukan kepada orang-orang yang belum mengenal dan percaya kepada Yesus, atau orang yang sudah pernah percaya tetapi hidupnya menjauh dari Dia. Itulah sebabnya ketika Tuhan menghendaki dunia ini selamat, maka Ia berinisiatif untuk mengutus anaknya ke dalam dunia. Nah, tadi dikatakan di dalam bacaan kita, sebagaimana Allah menyelamatkan orang Israel dengan cara memandang ular yang ditinggikan oleh Musa, demikian juga untuk menyelamatkan manusia, Allah yang menjadi manusia harus ditinggikan di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau orang mau diselamatkan, orang tidak bisa mengandalkan kekuatannya, kekuatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, karena tidak akan pernah sanggup untuk bisa melakukan perbuatan baik. Maka karena keselamatan itu dari Allah, berarti kita mengandalkan kekuatan yang dari Allah, yang telah berinisiatif menyelamatkan kita. Dan ketika kita mengandalkan kekuatan Allah, kita sudah menerima keselamatan itu, maka kita dimampukan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kita dimampukan untuk dapat menyatakan kebaikan Tuhan, sehingga orang lain bisa mengalami keselamatan. Keselamatan yang dimaksud di sini tidak selalu harus kita pahami sebagai sebuah dogma, tetapi ketika kita sudah diselamatkan dan kita mengandalkan kekuatan Allah yang telah berinisiatif menyelamatkan kita untuk dapat melakukan hukum-hukum, perintah-perintah yang dari Allah, menjadikan orang lain mengalami ketenangan, mengalami sukacita. Itu berarti keselamatan itu bisa kita sampaikan kepada dunia. Kita dipanggil untuk diselamatkan, kita sudah menerima panggilan itu, dan keselamatan yang sudah kita terima itu harus kita sebarkan. Harus kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian, keselamatan yang dari Tuhan tidak berhenti sampai diri kita, tetapi kita wartakan keselamatan Tuhan dimanapun kita berada, sehingga banyak orang merasakan kebaikan dan keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kami ajak untuk bangkit berdiri dengan mengawan iman rasuli, meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama untuk membawa pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Di dalam doa syafaat kita berdoa. Tuhan Allah Sorgawi, kami bersyukur untuk keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami melalui Yesus Kristus yang ditinggikan di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Biarlah itu senantiasa kami lihat, kami hayati, sehingga keselamatan yang dari Tuhan tidak sia-sia, tetapi keselamatan itu kami wartakan kepada dunia. Terima kasih untuk sapaan Tuhan, dan pada saat ini kami hendak membawa pergumulan hidup kami secara pribadi, di mana kami menyadari ada begitu banyak permasalahan yang harus kami hadapi. Di tengah pekerjaan kami, di tengah studi kami, di tengah aktivitas kami yang harus kami kerjakan. Ada begitu banyak hal yang kami jumpai dan seringkali itu menjadikan kami mengalami kesulitan. Saat ini ya Tuhan, kami membawa semua permasalahan tersebut kepada Tuhan, untuk bersedia Tuhan pimpin, mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, supaya melalui permasalahan-permasalahan yang ada, kami dapat melewatinya bersama Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk kehidupan Jemaat Philadelphia. Ada banyak saudara kami yang mengalami sakit dan membutuhkan pemulihan kesehatan. Kami berdoa untuk Bapak Suratijo, Bapak Nugroho Tri Asmantyo, Ibu Nugroho Yulianto, Saudara Tias Prasetyo, Saudari Veronica Wiwi, yang kesemuanya membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Tangan kasih Tuhan kiranya menjamah bagian-bagian yang sakit, supaya saudara-saudara kami mendapatkan pemulihan kesehatan. Keluarga yang harus mendampingi, Tuhan pun juga memberkati dengan kekuatan dan kesabaran, supaya mereka dapat memberikan pendampingan kepada bagian keluarga yang sedang sakit, sehingga dapat mendampingi dengan ketulusan hati. Kami berdoa untuk kegiatan yang berlangsung di tengah kehidupan Jemaat Philadelphia, baik itu pemahaman Alkitab, persekutuan doa, latihan paduan suara, sekolah minggu, dan juga kegiatan-kegiatan lain. Kiranya Tuhan menolong kami dalam kami melaksanakan tugas panggilan itu. Terlebih dalam masa prapaskah ini, biarlah Tuhan menolong kami untuk dapat mengendalikan setiap diri kami. Dan kami juga berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara. Kiranya Tuhan menolong kami dalam kami menyikapi segala sesuatu yang terjadi, supaya kehidupan bangsa dan negara ini tetap dalam kondisi yang kondusif. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami, berkatilah mereka semuanya dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya.
permasalahan-permasalahan secara sosial, ekonomi, politik yang muncul di tengah kehidupan bangsa dan negara ini. Biarlah permasalahan itu kami lihat sebagai sebuah sarana bagi kami untuk mendewasakan kami menjadi pribadi-pribadi yang dewasa. Kami berdoa untuk kehidupan kami ke depan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Rahmat Tuhan senantiasa hadir di tengah kehidupan kami. Inilah doa kami, kesempurnaannya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan dengan dasar Mazmur 96 ayatnya yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 393 bait pertama dan ketiga. Tuhan betapa banyaknya.
Mari persembahan ini kita serahkan kepada Tuhan. Allah Bapa Surgawi, pada saat ini kami datang kepadamu. Kami membawa persembahan kami ya Tuhan, yang telah Tuhan berikan kepada kami berlimpah-limpah. Dan pada saat ini kami menghaturkan sebagian dari berkat-Mu. Kiranya Tuhan juga mau menerima dan menyucikannya. Dan kiranya juga kami berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan selalu sucikan hatinya, supaya dapat mengelola dengan sebaik mungkin. Dan persembahan ini dapat dipergunakan untuk kelebaran kerajaan-Mu di bumi, khususnya di Philadelphia. Bila mana kami membawa persembahan ini, banyak dosa dan salah, kiranya Tuhan mengampuninya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami naikkan. Amin. Kita telah dipanggil untuk mendapatkan keselamatan melalui Yesus Kristus. Keselamatan itu harus kita sebarkan ke seluruh dunia. Mari kita bersama untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan PKJ 183 bait 1 dan 2. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, senantiasa tercurah atas kita semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya.